Hai, kembali lagi bersama Mijilan. Kali ini Mimin bakalan ngasih sedikit spoiler sebuah film yang berjudul Sleep Tight. Film ini merupakan film psychological thriller berjudul Asli Mientras Duermes. Drama thriller asal Spanyol ini digarap oleh sutradara Jaume Balaguero. Meski tidak menghadirkan sosok makhluk gaib atau monster, film ini mampu membuat penonton ketakutan melalui sisi gelap. Seorang pria mengerikan. Penasaran kan yuk? Simak sampai akhir ini, dia alur ceritanya. Film ini diawali dengan kemunculan seorang pria bernama Kaisar. Ia adalah seorang pria yang bekerja menjadi petugas kos-kosan, atau ia yang menjadi resepsionis dan petugas di kos-kosan tersebut. Cesar ini termasuk salah seorang yang paling disenangi di kos-kosan tersebut, karena sifatnya yang ramah pada semua penghuni kos-kosan. Wanita ini adalah Clara. Dia adalah salah satu seorang penghuni kos-kosan yang dihandle oleh Cesar. Ia juga memiliki pacar, tapi pacarnya tidak tinggal di kos-kosan tersebut. Anak kecil ini juga adalah salah satu penghuni kos-kosan. Dia adalah salah seorang yang sering mengerjai Cesar dan selalu curiga pada si Cesar. Pada pagi hari bocil ini hendak keluar bersama orang tuanya. Terlihat bocil ini meminta uang dan menumpahkan susu ke mejanya Cesar. Dan si Cesar hanya diam dan tersenyum melihat tingkah bocil tersebut. Selanjutnya, Cesar pun melakukan pekerjaannya seperti biasa dan selalu memasukkan surat-surat yang masuk pada loker masing-masing pengunjung, termasuk surat yang ditunjukkan pada si Clara. Wanita ini adalah seorang perawan tua. Dia hanya memiliki sepasang anjing yang ia anggap sebagai anaknya. Suatu hari wanita ini menitipkan anak-anaknya pada si Cesar dan memberitahu jumlah takaran makanan anak-anaknya. Tapi si Cesar ini yang tidak peduli pada perut si anjing. Ia pun memberikan anjing tersebut sepotong kui, dan jadilah anjing tersebut makan kui tadi. Hingga akhirnya dia asam lambung. Si wanita tua ini jadi galau, tapi si Cesar seolah-olah tidak tahu menau akan hal tersebut. Lanjut cerita, si Cesar lagi siap-siap untuk pergi ke suatu tempat dan juga ia mengambil salah satu kunci serep ruangan kos-kosan. Nah, di sisi lain si Clara pun pulang ke kamarnya. Dia membuka sebuah surat yang masuk untuknya dengan perasaan jengkel. Setelah itu si Clara pun jingkrak-jingkrak di kamarnya seperti ABG pada umumnya. Tapi satu hal yang Clara tidak tahu, si bajingan Cesar ternyata telah berada di bawah kolong tempat tidurnya si Clara. Si Clara pun akhirnya tertidur dan si Cesar akhirnya keluar dari kolong tempat tidur tadi. Lalu ia pun mengambil sebotol cairan dan sebuah kain lap, dan ternyata ia menempelkan kain lap yang sudah dibasahi cairan itu ke hidungnya si Clara, yang pastinya itu adalah obat bius. Setelah itu Clara pun akhirnya benar-benar tidak sadarkan diri. Nah, sedangkan si bejat Cesar akhirnya langsung tidur di sampingnya si Clara dan mulai menyetubuhi si Clara. Memang bajingan si Cesar ini. Setelah tidur berduaan semalaman, si Cesar bangun tepat jam 5 pagi dan pastinya si Clara masih belum sadar karena pengaruh obat tidur. Si Cesar pun akhirnya keluar, tapi ternyata dia dipergoki oleh seorang bocil. Si bocil ini mengancam si Cesar dan meminta sebuah HP iPhone 15 Pro Max pada si Cesar agar tidak dilaporkan. Nah, si Cesar pun akhirnya terpaksa mengiyakan permintaan tersebut. Selanjutnya, si Cesar pun kembali ke rutinitasnya dan pastinya ia mandi wajib dulu. Nah, sedangkan si Clara, ia pun bangun pagi dengan wajah yang cantik dan segar. Kemudian Clara pun menerima SMS dari pemuja rahasianya yang secara tiba-tiba membuat wajah Clara terlihat jutek. Ya, tentunya SMS tersebut tiada lain dari si Cesar, tapi sayangnya Clara tidak mengetahuinya.
Setelah itu, Cesar pun datang ke sebuah rumah sakit untuk menemui ibunya yang tengah dirawat. Ia selalu curhat pada ibunya tentang kegiatannya sehari-hari, termasuk ketika ia menyelinap ke kamarnya Clara dan secara diam-diam menyetubuhi si Clara. Ibunya yang tidak bisa apa, hanya bisa menangis mendengarkan kelakuan bejat anaknya tersebut. Wanita ini adalah cleaning service di kos-kosan tersebut. Ia membersihkan semua WC yang ada di kos-kosan bersama dengan anaknya. Dan wanita ini telah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Lanjut cerita si Cesar pun kembali melakukan kegiatannya setiap malam. Ia masuk ke kamarnya si Clara. Nah, si Cesar ini bisa masuk dengan leluasa karena ia resepsionis. Jadi dia tahu jadwal keluar masuk para penghuni kos-kosan, ditambah lagi ia juga memegang kunci serep kamar-kamar kosan tersebut. Nah, seperti biasa, Cesar ini langsung bersembunyi di kolong tempat tidur. Kemudian Cesar pun mulai beraksi dengan membius Clara. Tapi pada malam itu ia tidak langsung menyetubuhi si Clara. Dia lebih dahulu mengoleskan cairan pemanggil serangga dan dioleskan ke seluruh ruangan. Tujuannya agar banyak kecoa sehingga Clara akan takut dan si Cesar pun datang untuk menjadi pahlawan. Selanjutnya setiap pagi si Cesar selalu memasukkan surat-surat cinta pada lokernya. Clara sebagai pengagum rahasia dan Clara pun selalu merobek surat-surat tersebut karena ia tidak tahu dan juga ia sudah mempunyai seorang pacar. Suatu hari kamarnya Clara dipenuhi dengan kecoa sesuai dengan harapan Cesar. Clara pun langsung terkejut dan langsung minta bantuan ke Cesar dan meminta si Cesar untuk menyemprot ruangan tersebut. Tapi si Clara memutuskan untuk pindah ke rumah ibunya beberapa hari. Nah, sedangkan Cesar berharap si Clara ini minta ditemani tidur oleh si Cesar. Aduh, kasihan deh lo. Setelah itu, Clara pun melapor pada polisi mengenai SMS teror pengagum rahasia yang ia terima, termasuk surat-surat cinta yang datang. Cesar pun sedikit terkejut, tapi ia telah merencanakan semuanya. Si Cesar pun tiap malam selalu menyelinap ke kamarnya Clara untuk menyetubuhnya dan pastinya dalam keadaan tidak sadar sampai akhirnya si Clara ini hamil. Parah si Cesar ini. Lanjut cerita, pihak kepolisian pun datang untuk menanyakan mengenai kasus teror yang dialami Clara ya. Ternyata polisi ini bisa melacak lokasi pengirim pesan-pesan tersebut. Nah, si Cesar pun menjebak si cleaning service dan anaknya dengan memasukkan surat-surat cinta yang dia bikin dan juga HP-nya ke lemarinya si tukang cleaning service hingga akhirnya si cleaning service ini pun dipecat dan ditangkap. Setelah itu si Cesar pun kembali menyelinap ke kamarnya si Clara ketika ia keluar. Tapi anehnya ia membawa sebuah tas yang berisi perlengkapan. Tapi tiba-tiba Clara pun datang bersama pacarnya dan mereka pun akhirnya bercinta dengan si Cesar yang menjadi pendengar di bawah kolong tempatnya tidurnya saat Clara ini sedang digoyang-goyang pacarnya obat bius. Yang disimpan Cesar tersebut jatuh karena kasurnya goyang-goyang dan akhirnya tumpah tepat mengenai wajah si Cesar. Cesar pun akhirnya panik karena ia bisa pingsan. Terlihat Cesar akhirnya mulai pusing dan mulai merangkak meninggalkan kolong tersebut sebelum dia benar-benar pingsan. Nah, si Cesar pun mencoba berjalan keluar kamar dengan susah payah dan sempoyongan dan mata berkunang-kunang. Namun ketika ia mencoba untuk membuka pintu kamar, ternyata ia salah membawa kunci, sedangkan kunci kamar yang benar tertinggal di dalam tasnya. Ia pun kemudian menyelamatkan diri dengan sembunyi di kamar mandinya Clara, dan pada akhirnya ia pun pingsan di bathtub. Kisokan paginya ia pun terbangun karena si Clara menghidupkan shower. Untungnya si Clara belum membuka tirai bathtub dan Cesar pun mulai panik. Dan akhirnya ia bisa keluar dari kamar mandi. Setelah itu Cesar pun mencoba menyelinap diam-diam untuk mengambil peralatannya. Ketika si Clara sedang sibuk cipokan dengan pacarnya, si Cesar akhirnya berhasil mengambil tasnya. Tapi sayangnya ketika ia akan keluar ia pun ketahuan.
Nah, si Caesar pun langsung menjelaskan secara terbata-bata. Untungnya Clara percaya dan memberikan Caesar pergi begitu saja. Beberapa hari setelah itu Clara dan pacarnya pun bertengkar setelah kembali dari dokter. Mereka bertengkar karena si Clara ini hamil dan pacarnya menuduh si Clara ini selingkuh. Nah, pacarnya si Clara ini mengatakan kalau ia selalu pakai kodam atau pengaman saat sedang menggenjot si Clara. Lalu si Clara pun bingung menjelaskannya. Sedangkan si Caesar tersenyum mendengar percekcokan mereka dari kolong tempat tidur. Setelah bertengkar pasangan ini pun akhirnya tertidur, kemudian si Caesar bajingan ini langsung beraksi, membius mereka berdua. Ketika pasangan ini benar-benar tidak sadarkan diri, si Caesar pun tersenyum dan mulai melepaskan celananya, lalu ia pun mulai menyelip di antara kedua orang ini dan akhirnya si Clara pun kembali disetubuhi si Caesar di samping pacarnya yang tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Caesar pun didatangi oleh pacarnya si Clara dan si Caesar diminta untuk datang ke kamarnya. Nah, saat di kamar tersebut, Caesar pun terkejut melihat obat bius yang ia simpan ketahuan oleh pacarnya si Clara. Ternyata pacarnya Clara ini melihat tasnya si Caesar di bawah kolong. Makanya ia curiga, ditambah lagi pacarnya hamil tanpa ia sadari. Setelah itu mereka berdua pun saling baku hantam. Setelah si Caesar mengakui perbuatannya, kalau ia yang selalu menggenjot si Clara dengan cara dibius. Sampai pada akhirnya Caesar pun menusuk leher pacarina Clara dengan sebuah pecahan cerhim. Hingga akhirnya pacarnya Clara tewas di tangannya Caesar. Agar si Caesar tidak ketahuan telah membunuh pacarnya Clara, dia langsung membersihkan jejaknya dan ia juga membuat seolah-olah pacarnya Clara ini telah bunuh diri karena mendapati pacarnya hamil dengan orang lain. Nah, sedangkan si Clara akhirnya menangis histeris setelah kematian pacarnya hingga akhirnya Clara pun meninggalkan kos-kosan tersebut bersama ibunya. Beberapa bulan setelah Caesar dan Clara pun akhirnya berpisah, si Clara pun membesarkan anaknya seorang diri. Nah, sedangkan si Caesar ini belum diketahui keadaannya, tapi tiba-tiba Caesar menuliskan sebuah surat untuk Clara dan beserta diary-nya si Caesar. Di suratnya ini dituliskan kalau ia yang telah menyetubuhi dan menghamili si Clara. Anak itu adalah anaknya si Caesar. Clara pun langsung syok membaca surat tersebut karena yang ia tahu, Caesar ini adalah orang kepercayaannya. Si Clara pun hanya bisa menangis sambil menatap wajah anaknya, yang ternyata memang benar, lebih mirip si Caesar. Nah, si Caesar sendiri hanya tersenyum membayangkan ekspresi Clara, dan setelah itu filmnya pun tamat.